Sejak awal kalau kita mau berbicara tentang Pilpres hari ini, cawe-cawenya Pak Jokowi itu sudah muncul sejak awal. Pak Jokowi berusaha mengcustomize, tailor fit, berusaha menjahit Pilpres ini sesuai dengan kebutuhannya dia. Kita tahu semua, anaknya dijadikan cawapres melalui penjahitan konstitusi di MK untuk disesuaikan dengan ukuran badan anaknya sendiri. Ini sudah merupakan customize, sehingga kemudian dia melakukan usul mendingan format debatnya dirubah. Tapi KPU tidak mau melakukan perubahan format debat. Karena apa? Karena kalau KPU melakukan format debat, perubahan-perubahan itu artinya dia betul-betul takluk kepada tekanan-tekanan penguasa. Nah, Pak Jokowi betul-betul ingin menyesuaikan semua rotasi kurva Pilpres ini sesuai dengan kemauan dia. Untuk apa? Untuk pemenangan anaknya yang menjadi cawapresnya Prabowo. Kalau kita perhatikan dalam sektor lain misalnya termasuk penyaluran bansos, coba kita perhatikan ketika dia menyalurkan bansos ada poster anaknya Prabowo Gibran di sekitar lokasi pembagian bansos. Lalu kemudian orang diminta berterima kasih bansos ini adalah karena kemauan Pak Jokowi, karena ini adalah proyeknya Pak Jokowi. Mari kita berterima kasih semua kepada Pak Jokowi. Bansos ini bukan punya Pak Jokowi, bansos ini punya negara dan itu adalah hak rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Pak Jokowi hanya pelaksana, Pak Jokowi hanya melaksanakan kehendak rakyat untuk mendapatkan hak-haknya. Kalau kemudian bansos itu dijadikan sebagai alat oleh pemerintah supaya dukungan rakyat kepada anaknya Jokowi, itu adalah penyimpangan-penyimpangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sejak awal. Jadi kalau kita mau berbicara Pilpres hari ini, memang semuanya dijahit untuk ukuran anaknya sejak awal. Coba bayangkan, ketika bursa cawapres dari Prabowo itu berkembang, ada nama Erick Thohir, ada Ridwan Kamil, ada nama Khofifah dan sebagainya. Ini semua adalah gimmick-gimmick hanya untuk memecah perhatian yang kemudian memberikan karpet merah kepada anaknya lewat iparnya di MK. Ini sudah merupakan tailor made, tailor fit, custom fit. Dan ini semua dijadikan ukuran supaya Pilpres hari ini menguntungkan untuk keluarganya dia. Oleh karena itu, kalau kita kemudian hari ini heran dengan cawe-cawe soal debat Pilpres dan sebagainya, ini hanya adalah hal kecil ketika Pilpres ini dimulai dari pelanggaran-pelanggaran terhadap pengkhianatan demokrasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya tidak sakit hati kepada Pak Jokowi, juga tidak benci kepada Pak Jokowi. Kami semua hanya ingin menyelamatkan demokrasi dan menjaga cita-cita reformasi. Jangan kemudian jerih payah Pak Jokowi yang sudah bertahun-tahun sejak 2014 kemudian cedera, cacat hanya karena keinginan Pak Jokowi untuk membangun kerajaan dengan cara kotor, jorok dan tidak tahu malu. Oke, baik teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita, yang dimana saudara kita itu mengatakan bahwa bantuan bansos yang dilakukan oleh Pak Jokowi, itu bukan dari Pak Jokowi, melainkan tugas Jokowi hanya sebagai alat pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat. Tetapi saat itu bahwa Pak Jokowi melakukan pembagian bansos tersebut di dekat baliho Prabowo Gibran Rakabumi. Apakah Pak Jokowi ini netral atau tidak? Inilah cawe-cawe Pak Jokowi Dodo. Saya tahu bahwa Pak Jokowi ini pastinya sudah mendukung anaknya. Tetapi ketika kita membagi bansos, itu kan untuk rakyat. Jokowi hanya sebagai alat untuk memberikan kepada masyarakat, karena itu adalah hak anggaran bansos yang akan diberikan kepada masyarakat. Tetapi itulah sebagai asumsi masyarakat terhadap Pak Jokowi dan memberikan tanggapan apakah Pak Jokowi itu netral dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini. Tentunya tidak netral lagi teman-teman. Kalau kita lihat belusukan-belusukan yang dilakukan oleh Pak Jokowi Dodo, teman-teman, saya tidak mau menjelek-jelekkan Pak Jokowi Dodo,
Saya suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun yang dimana kepemimpinannya sudah berhasil membangun negara ini. Tetapi untuk saat ini Pak Jokowi sama sekali blunder yang dimana cawe-cawenya sudah berjalan saat ini yang mendukung Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Seharusnya pembagian bansos itu tidak ada baliho Prabowo Gibran. Nah, ketika pembagian bansos tersebut di baliho Prabowo Gibran, tentunya asumsi masyarakat bahwa itu adalah dari Prabowo Subianto atau dari Gibran Raka Buming Raka. Tetapi kembali lagi kepada teman-teman, kita berhak berasumsi karena ini adalah negara demokrasi. Tentunya kita berhak untuk bersuara. Ini adalah negara yang kita bisa bersuara dengan hal-hal positif. Teman-teman, kenetralan Pak Jokowi ini adalah membuat asumsi masyarakat semakin buruk terhadap Pak Jokowi. Rusaknya kepemimpinan Pak Jokowi 10 tahun karena adanya Gibran Raka Buming Raka. Padahal nama baik Pak Jokowi selama ini sudah dipuji-puji. Seharusnya Pak Jokowi netral dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini. Tetapi kembali lagi kepada teman-teman, apakah teman-teman melihat Pak Jokowi ini netral dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini? Mungkin teman-teman sudah mengetahui apa strategi-strategi Pak Jokowi untuk memenangkan Prabowo Gibran Raka Buming Raka ini. Saya kasihan terhadap Pak Jokowi karena Pak Jokowi ini adalah orang yang baik, orang yang memang mengayomi masyarakat dan sangat mementingkan rakyatnya. Tetapi untuk saat ini saya tidak tahu apakah Pak Jokowi tidak memikirkan hal-hal itu sehingga masyarakat berasumsi buruk kepada Pak Jokowi Dodo. Saya mengidolakan Pak Jokowi dengan sebagai orang yang memang patut dicontoh, patut ditiru. Makanya saya mendoakan di tahun 2024 ini adalah pemimpin yang sosok seperti Pak Jokowi yang memang pro kepada masyarakat dan memang kepentingan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat NKRI ini. Teman-teman, kalau kita lihat adanya terjadian cawe-cawe yang dilakukan Pak Jokowi Dodo sehingga Gibran Raka Buming lolos dari MK. Dari MK tersebut juga sudah curiga bahwa ada permainan di MK sehingga paman Gibran atau adik Pak Jokowi dikeluarkan dari MK Mahkamah Konstitusi. Kan sebelumnya Gibran Raka Buming tidak mencukupi usia dalam kontestasi Pilpres tahun 2000 ataupun pencapresan karena Gibran ini masih berumur 37 tahun. Tetapi apa atas MK memutuskan Gibran untuk diberikan karpet merah? Karena adanya salah satu pengalaman atau pernah menjabat sebagai kepala daerah ataupun sebagai wali kota, itu alasan dari MK. Tetapi menurut saya demokrasi ini akan lebih rusak ketika MK saja bisa diacak-acak. Menurut saya MK ini seharusnya sebagai wasit bukan sebagai pemain. Karena wasit ini adalah sebagai mentor harus mengarahkan bagaimana untuk kedepannya, karena ketika MK sudah membuat kesalahan maka masyarakat juga tidak percaya lagi dengannya adanya MK. Makanya masyarakat mengatakan bahwa MK itu adalah mahkamah keluarga. Wajar saja masyarakat mengkritik tersebut dan berbagai mahasiswa menyuarakan terhalangnya karena terbatasnya kendaraan untuk menyuarakan demokrasi ini, teman-teman. Jadi menurut saya, kalau Gibran mengataskan anak muda, tentunya anak muda generasi Z akan kecewa dengan hal tersebut. Karena anak muda orang yang memang karakternya bagus dan orang yang memang benar-benar berjuang, bukan secara instan. Teman-teman, kalau kita lihat juga, saya berpikir secara logika, teman-teman. Ibaratnya, ketika kita ingin bekerja di salah satu perusahaan, tentunya kita harus dari training dulu, baru karyawan biasa, karyawan tetap. Tetapi saya heran dengan Gibran ataupun ketua Parpol PSI, tentunya yang diangkat adalah Kaisang, yang dimana Kaisang ini kan baru bergabung di dunia politik. Karena yang saya tahu bahwa Gibran ini atau Kaisang ini adalah seorang pengusaha. Memang kalau di pengusaha ini tentunya Kaisang sudah berhasil.
tetapi dengan instan menjadi langsung ketua umum partai PSI. Menurut saya, inilah strategi-strategi atau permainan-permainan. Kita bisa lihat teman-teman, ketika kita ingin belajar atau ingin kita capai, tentunya kita harus menjalani proses dari awal, bukan langsung naik menginjak ke depan langsung. Ya tentunya itulah permainan strategi yang ada saat ini. Saya kasihan melihat Ganjar Pranowo, yang dimana pernah saya melihat video Ganjar, bahwa Ganjar ini mengatakan beliau sudah mendukung Pak Jokowi selama pilpres sebelumnya, tetapi dia kecewa karena Pak Jokowi berpaling ke Prabowo Subianto, padahal mereka adalah salah satu kader partai PDIP. Dan adalah salah satu video Ahok mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak menghadiri acara ulang tahun Partai Politik Perjuangan Indonesia 51 tahun. Pak Jokowi tidak menghadiri acara tersebut. Saya tidak tahu apakah kesibukan atau tidak, tapi Ahok menyampaikan bahwa Pak Jokowi tidak hadir acara tersebut. Nah, teman-teman mungkin lebih paham atau lebih tahu, maka berikanlah tanggapan teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.